Jangan lupa bahwa masa jabatannya hanya 4 tahun. Sekarang tinggal 5 tahun. Sekarang tinggal 4 tahun lagi. Nah, tinggal 4 tahun itu tidak lama. Nah, sekarang beliau mau berhenti dengan terhormat pada akhir periodenya 2024 atau mengalami nasib seperti Soekarno dengan Soeharto. Itu saya sebagai warga negara yang baik, saya ingin nasihatkan. Ini saudara, ini nasihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi, kami baru saja selesai menggelar press conference seputar petisi dari tim pengawal penuntasan peristiwa pembunuhan TP3 16 Laskar FPI. Petisi ini diberi nama petisi rakyat karena memang diharapkan benar-benar suara rakyat atas terjadinya berbagai macam carut marut di negeri ini, dan dalam konteks ini adalah bagaimana ada 6 anak muda yang nyawanya dihilangkan secara paksa oleh aparat. Petisi rakyat ini berbunyi, petisi untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara. Saya punya tamu istimewa sekali, Dr. Kiai Haji Abdullah Hemahua, yang punya rekam jejak sudah, ini kalau saya bilang sama istri saya, ini manusia langka yang harus kita benar-benar lestarikan. Ya, orangnya jujur, sederhana, berintegritas tinggi, dan cinta kepada Indonesia dengan sangat luar biasa. Dan kendati dia masuk ke dalam lingkaran dekat kekuasaan, bahkan pernah di KPK selama 8 tahun, itu meninggalkan satu sistem yang Masya Allah luar biasa, kejujuran merata, boleh begitu, dari mulai pimpinan sampai ke bawah, yang sekarang kita tidak tahu setelah ada revisi undang-undangnya kayak apa. Dr. Kiai Haji Abdullah Hemahua dalam konteks ini adalah beliau ketua tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3. Saya biasa panggil Bang Dullah. Bang Dullah, apa yang diharapkan dari kerja-kerja seperti ini, Bang Dullah? Ya, pertama saya menjelaskan kenapa diberi judul petisi rakyat. Ya. Sebab saya dengan teman-teman sudah mensilaturahim semua 6 keluarga itu betul-betul rakyat. Dari 6 orang itu 3 janda. 3 janda itu satu pekerjaan sehari-hari menjual nasi. Hasil penjualan kasar, kotor itu 500.000. Kemudian ada janda lagi yang menjual gorengan. Penghasilan kotor itu 400.000. Dan seorang janda lagi yang kerjanya adalah babysitter. Dan babysitter itu ada kala 500, ada kala 16, ada kala 17, 700. Itu bergantung dari budi baik daripada yang punya anak. Kemudian bapak daripada mereka yang ada itu 3 orang itu, satu kerja serabutan, mantan staf di salah satu mall di Jakarta, kemudian satu tukang kayu, dan satu itu penjual batu akik. Yang Pak Herman itu satpam itu yang mana masuknya? Itu yang Pak Herman itu Pak Hendra sebenarnya. Hendra. Bapaknya Gaddafi. Itu mantan staf dari mall, kemudian sekarang menjadi kerja serabutan seperti itu. Nah, anaknya itu nanti September ini wisuda, ya si Gaddafi itu. Kemudian 3 orang lain itu tamatan SD, dan yang paling dahsyat itu yang Reza itu buta huruf. Allah Akbar. Buta huruf. Jadi dia hanya sekolah sampai kelas 2, kemudian berhenti, trauma karena perilaku dari guru membuat dia kemudian tidak mau melanjut sekolah. Masya Allah. Nah, dia kalau punya HP, saya tanya kenapa punya HP, bagaimana menggunakan HP? HP itu cuma untuk menerima telepon dari orang. Kalau dia kirim itu kirim gambar, meme apa, seperti itu. Nah, dia ini hansip. 1 bulan itu honornya 100.000. Allah Akbar. Kemudian dia dengan teman-temannya itu menjaga tempat ibadah orang India, yang itu mereka 1 pekan 2 kali ibadah.
Dan 1 bulan itu mereka dapat 400.000, 4 orang. Jadi bagi 1 orang 100, totalnya dia itu 200.000 1 bulan. Jadi bagaimana asumsi pemikiran latar belakang polisi dengan Komnas HAM mengatakan mereka ini punya senjata dan kemudian melakukan teroris dan seterusnya. Orang seperti itu, kelompok seperti itu. Tapi kenapa saya sebutkan petisi rakyat ini? Karena luar biasa dari 6 anak ini. Salah satunya saya tanya bapaknya apa niatnya anaknya. Dia semester 5. Itu bahwa dia mau jadi seorang graphic designer. Tapi kepada ibunya dia bilang saya mau kerja untuk membiayai kedua adik saya. Yang ketiga, teman-temannya mengatakan bahwa dia selalu minta kami untuk mendoakan dia supaya dia mati syahid. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ada lagi yang Dian itu dia Ramadan yang lalu waktu Idul Fitri. Dia minta ibunya datang dulu di depan dia, kemudian air baskom dia cuci kaki ibunya. Cuci kaki ibunya. Itu sebelum peristiwa. Ada lagi yang kemudian yang tadi Hansip itu, dia beritahu sama ibunya bahwa saya nanti mau belikan rumah ibu. Allah. Kenapa belikan rumah ibu? Karena betul-betul rumahnya itu seperti sarang burung itu ya. 1,5 kali? 1,5 kali 2 meter. 2 meter, 3 meter saudara. Anda bisa bayangkan nggak orang hidup tinggal di lahan, di rumah yang sama sekali nggak layak disebut rumah, luasnya 1,5 kali 2 meter, 3 meter. Itu berapa keluarga? Berapa jiwa? Jadi saya tanya, kalau tidur di mana? Maka ibunya dengan 2 anak gadisnya tidur di situ. Di situ. Terus kemudian 2 saudara laki di atas, sama seperti itu juga. Kemudian tidak punya pekarangan, di bawah ada sumur umum. Kemudian ada kamar kecil untuk mungkin 1x2 juga, itu untuk dapur seperti itu. Itu rumahnya siapa? Rumahnya Reza. Yang buta huruf itu ya? Yang buta huruf Allah itu. Akbar. Buta huruf. Nah, Masya Allah, luar biasa, subhanallah, dia berniat untuk berjanji untuk belikan rumah kepada ibunya, dan itu terpenuhi setelah dia meninggal. Allah. Setelah dia meninggal, maka kemudian santunan dari masyarakat, netizen, apa segala macam, terkumpullah 132 juta, maka saudara-saudaranya beli tanah 72 meter di Cibinong, yang itu akan seperti itu. Jadi, saya mau berdiri sebentar di sini. Ya. Jadi bagaimana paparan Bang Abdullah Hemahua ini menarasikan kepada kita, karena beliau hadir, bertemu dengan mereka, dengan keluarga itu, bicara dalam beberapa acara, misalnya waktu tahlil ya, antara lain ya. Tapi di luar juga beliau datang, jadi benar-benar bisa menangkap betul-betul, menangkap dengan objektif, clear, jernih, bagaimana kondisi 6 anak muda ini. Nah, di situ tadi Bang Abdullah singgung sedikit bahwa bagaimana mungkin Komnas HAM, sebuah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, yang dibiayai oleh uang rakyat, bisa-bisanya dalam rekomendasinya salah satunya adalah minta agar diusut kepemilikan senjata EPI. Yang sebelum Bang Abdullah Hemahua bicara, saya baca di grup-grup WA, itu ada orang tuanya mengatakan anak-anak itu beli gorengan saja patungan. Gorengan saudara yang harganya 1.000 atau 1.500 per potong itu patungan. Bagaimana mungkin mereka bisa punya duit untuk beli senjata yang pasti tidak murah. Nah ini terus bagaimana selanjutnya? Kalau misalnya temuan Komnas HAM atau polisi bahwa ada senjata, pertanyaan saya dalam ilmu penyelidikan dan ilmu kriminalisasi, maka harus ada sidik jarinya. Ada sidik jarinya. Ya, pistol yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya ketika tanggal 7 itu, apakah ada sidik jarinya? Kemudian yang kedua, bahwa kalau betul ada senjata yang dipunyai oleh 6 anak laskar ini, terjadi tembak-menembak, saya minta Komnas HAM dan polisi memberikan barang bukti bahwa apakah polisi itu ada kena tembak. Soal sidik jari sebentar, itu sudah ada diberitahu, ada kok sidik jarinya gitu, ada nggak? Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya ingin sedikit berimajinasi. Saya biasa nonton film kriminal.
itu kalau sidik jari, mohon maaf ya, ini versi film kriminal ya, bukan versi polisi kita ya. Bisa saja kan pistol yang sudah mereka gunakan terus ditempelkan kepada si anak muda itu seolah-olah tertinggal sidik jari. Itu gimana kemungkinannya? Ya, itu kemungkinan terjadi saja sebab misalnya ada semacam joke di dalam medsos itu bahwa pedang yang dipamerkan itu pernah dipamerkan juga di Jawa Timur seperti itu. Nah, jadi ini kan semua serba sebetulnya. Saya berikan contoh pengalaman saya di KPK ketika Ketua KPK Antasari Azhar ditangkap dengan tuduhan mengancam untuk membunuh Nasarudin, salah seorang direktur satu BUMN. Anak perusahaan anak perusahaan. Di pengadilan itu kemudian ternyata bahwa ada 2 grup yang mengaku sebagai eksekutor. Jadi eksekutor siapa sebenarnya? Nggak kompak itu. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kemudian bisa ada plan A, ada plan B. Jadi oleh karena itu maka pistol yang dikemukakan baik oleh polisi maupun Komnas HAM bisa saja ada polisi, ada laskar, kemudian ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang bermain di situ seperti itu. Sehingga itulah yang kami minta polisi maupun Komnas itu usut tuntas supaya untuk menjadikan nama baik polisi sendiri, menjadikan nama baik Komnas HAM sekali, siapa tahu ada pihak ketiga, karena itu pengalaman ketika kasus Antasari. Kemudian ternyata bahwa dalam soal sidik jari itu tuduhan kepada Antasari karena Antasari meng-SMS mengancam Nazarudin. Ketika pakar IT di pengadilan itu mengatakan bahwa nomor itu memang nomor Antasari, tapi SMS itu tidak berasal dari HP Antasari. Di cloning berarti ya? Di cloning. Dan kasus misalnya HRS yang di chatting itu ternyata kemudian terbukti bahwa itu dari Amerika, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sidik jari bisa seperti sangat itu. Mungkin. Lebih simpel kan, tinggal nempel aja kan? Nempel saja seperti itu. Misalnya biasa kalau sudah ada mungkin Ustadz Edi bisa praktekkan juga, misalnya kalau mau nikah lagi lantas istri tidak mau, undang-undang perkawinan menyatakan harus persetujuan istri, maka lagi istri tidur jempolnya begitu. Yang ini enggak untuk ini ya, enggak untuk jadi panduan ya saudara ya, tapi menarik juga, tapi artinya untuk sidik jari kita itu mudah bisa seperti itu. Seperti itu, sama dengan misalnya ketika KPK menangkap salah satu bupati di Madura, kemudian ketika diperiksa di Surabaya dia katakan ijazah bapak ini ijazah palsu. Kata dia, kalau begitu saya akan laporkan orang itu. Kenapa? Saya suruh beli ijazah yang asli, kenapa dia beli ijazah yang palsu? Nah, ini kasus-kasus begini real ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka kenapa kami sebutkan petisi rakyat, karena betul-betul itu langsung dari rakyat ya. Nah, itu persoalan yang harus diangkat. Kemudian ternyata kalau peluru itu kan ada nama selongsong itu dari mana? Apakah pindad atau dari mana dan seterusnya. Nah, kalau itu ada, maka kemudian kalau betul FPI punya, dari mana mereka dapat peluru itu? Dari pindad, dari polisi, atau dari pasar gelap. Nah, kalau dari pasar gelap yang bertanggung jawab di Indonesia itu siapa? Kan polisi. Berarti ini yang saya katakan, dengan polisi mengungkapkan itu seperti peribahasa Melayu, tepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Nah, ini yang saya maksudkan supaya bisa menjernihkan nama baik polisi, bukas dan tuntas. Saudara, Anda simak baik-baik nggak kata Bang Abdullah tadi, bagaimana tuntutan desakan untuk membuka itu bisa memperbaiki citra, kinerja, nama baik polisi dan Komnas HAM. Ini orang betul-betul mulia sekali. Ketika semua orang marah, sudah hampir semua menuduh, ya. Ini banyak rekayasa. Tadi saya ngobrol dengan Jenderal Sunarko, Majen mantan Danjen, Komandan Jenderal Kopassus. Dia cerita bagaimana itu peluru dan pistol sama sekali nggak match. Itu cerita bagaimana revolver tuh kaliber sekian dan sebagainya, peluru yang kaliber sekian itu nggak match. Nah, ini ada orang begitu mulia masih memikirkan nama baik institusi negara, polisi dan Komnas HAM. Tapi melihat kinerja yang sudah ada, ya, kita kembali Komnas HAM misalnya, itu dalam laporan terakhirnya sangat-sangat sumir, ya, banyak sekali sumir yang sungguh-sungguh sebagai rakyat yang membiayai. Saya bukan cuma prihatin tapi marah betul terhadap Komnas HAM. Ini
kan sudah bahkan sekarang tanda kutip si Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, sudah melakukan perlawanan balik ya, tanda kutip, bahwa dengan mengatakan kepada publik lewat media, lewat siaran persnya, bahwa ada upaya pembalikan opini yang menggerakkan bahwa ini seolah-olah adalah pelanggaran HAM berat. Nah, statement-statement seperti ini sangat bisa disimpulkan bahwa dia memang defense dan melawan bahkan. Ini kami final, akhir. Udah, jangan campur tangan lagi. Jangan coba giring-giring opini lagi, dan sebagainya. Dalam konteks itu, apakah petisi-petisi ini, yang tadi disebut ada beberapa kali nanti petisi, apakah bagian dari upaya untuk menuntaskan dengan sungguh-sungguh manakala disebut unwilling dan unable dari pemerintah ini? Kalau misalnya Komnas HAM mengatakan itu pelanggaran HAM biasa, ansih tanggal 7 Desember itu bisa dipahami. Tapi kalau orang bicara tentang proses penyidikan penuntutan, apalagi dalam teori intelijen, maka kita harus lihat rangkaian peristiwa kegiatan jauh sebelumnya, sesudah hari H itu dan sesudahnya. Iya. Misalnya, ini fokusnya kan HRS. Desember 2019, saya dan beberapa teman jumpa HRS di Mekah. Beliau memperlihatkan kepada kami pernyataan dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka ditekan, dilarang untuk kemudian dari pemerintah Indonesia untuk HRS tidak boleh keluar dari Arab Saudi. Itu selama bersekian tahun. Terus tiba-tiba beberapa bulan lalu itu seperti dikasih bebas. Ada apa seperti itu? Sehingga dengan demikian maka kemudian ini adalah rangkaian-rangkaian. Yang kedua adalah bahwa secara sistematis misalnya ada perintah menurunkan baleho, ada ini dan seterusnya. Ada apa? Sampai belum pernah terjadi di dunia tentara yang menurunkan baleho. Dan itu bukan job mereka. Iya, sama sekali bukan. Itu job Babinsa atau kata Satpol PP lah ya. Ya, paling tinggi Satpol PP seperti itu. Jadi ada mekanisme seperti itu. Yang ketiga, kalau misalnya betul-betul mereka view pure, itu beberapa hari sebelumnya di medsos bahkan di mainstream, HRS itu akan pulang tanggal sekian, acaranya akan menikahkan, acara maulid dan acara belak. Itu semua tahu. Lantas kenapa pemerintah ini polisi tidak mengantisipasi? Berarti ada skenario seperti itu. Kemudian kalau dalam konteks itu pembiaran ya. Pembiaran. Supaya tanda kutip lagi nih, mohon maaf nih, dalam halu asumsi orang awam ini memang sengaja supaya terjadi, supaya nanti bisa buat bahan. Oke. Nah, kemudian ketika sudah di rumah di Petamburan, kemudian ada kejadian begitu, lantas dituduh seperti melanggar protokol kesehatan. Pertama kali di dunia, khususnya Indonesia, ada orang yang bayar denda 50 juta cash. Hanya HRS. Kita lihat bagaimana pilkada di Solo, anaknya Pak Lurah, di Medan mantunya Pak Lurah dan seterusnya. Ketua MPR waktu buat acara luar biasa dan berbagai pejabat. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kemudian yang di jalanan itu disuruh push up, nyapu segala macam. Ini 50 juta cash. Lantas kemudian untuk kasus yang sama dipidanakan. Dalam sistem hukum satu peristiwa tidak boleh. Double hukuman. Seperti itu. Nah, ini Yang ketiga adalah kalau misalnya mereka menganggap beliau itu apakah saksi, tersangka dan seterusnya, lantas melakukan penguntitan, maka kemudian penguntitan itu adalah suatu proses untuk mencari fakta data, tapi harus tidak diketahui oleh siapapun. Iya, namanya menguntit. Menguntai kan berarti melihat, yang dilihat nggak tahu. Iya. Jadi kalau menguntit berarti kan jarak jauh. Jarak jauh, katakan 1 kilo 500 meter. Terus bagaimana bisa kemudian terjadi clash atau zigzag? Berarti polisi melanggar SOP. Ya. Dalam KUHP tentang proses surveillance seperti itu. Ya, saya kan bagaimanapun 8 tahun di KPK, saya tahu teman-teman bagaimana melakukan surveillance. Itu siapapun, jangankan subjek, objek, teman sekantor pun tidak tahu. Asik. Dalam keadaan surveillance. Dan ini kemudian lantas kemudian dianggap bahwa
ini melanggar apa namanya atau menghadap petugas. Yang petugas yang mana? Nggak ada tanda-tanda Tidak ada sama tanda. nggak ada Mobilnya identitas. tidak mobil dinas, kemudian itu Tidak berseragam, tidak berseragam. tidak menunjukkan ID card ya. Dalam teori, siapapun jika ada orang yang nguntit, pasti ini penjahat. Ya, ya, ya. Sehingga secara reaksioner manusiawi pasti dilakukan protes itu. Apalagi ada keterangan bahwa mobil itu mengeluarkan tangan begini, Oh, iya. lantas kemudian Nggak boleh. ada kelihatan Tatonya. tato. Berarti penjahat. Ya. Penjahat. Apakah yang di dalam itu polisi penjahat atau penjahat betul? Itu terserah. Atau penjahat polisi. Atau Jadi saudara, sebentar, saya ingin berhenti sebentar tentang penguntitannya. Kalau kita lihat di kamus, yang namanya mengintai, ya mengintai itu kita ngintip atau apapun namanya, yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita cermati, yang kita amati tidak tahu. Bahwa kita sedang lihat. Kalau menguntit, kita mengikuti orang, yang kita ikuti tidak tahu. Tapi baik dari voice note yang beredar maupun keterangan polisi atau bahkan laporan dari Komnas HAM, ini bahkan mereka masuk ke dalam rombongan, memotong rombongan. Jadi bukan menguntit lagi nih. Menguntit kan tadi ada jarak tertentu lah. Nah, jadi hal seperti ini memang hal-hal yang harusnya Komnas HAM itu mendalami. Tapi seperti kita tahu, Komnas HAM menjadikan informasi terutama dari polisi, walaupun dia mengklaim bicara dengan keluarga, dengan EP, dengan segala macam gitu, tapi sangat tidak imbang. Nah, Bang Dula sebagai penutup, apa yang diharapkan dari petisi semacam ini? Apakah tadi di awal Bang Marwan Batubara menyebut bahwa petisi ini terutama ditujukan pada Presiden Republik Indonesia, ditujukan kepada DPR RI. Tadi Pak Amin Rais dalam keterangannya juga akan minta waktu supaya TP3 bisa diterima kalau Presiden menganggap ini bukan main-main. Nah, apa yang diharapkan dari semuanya ini? Ya, pertama agar supaya tidak ada jadi presiden buruk kepada masyarakat bangsa negara yang akan datang, bahwa kalau 6 orang ini dibiarkan tidak ditangani secara jujur, transparan, baik melalui pengadilan HAM berat dalam negeri maupun oleh ICC di internasional, maka ini akan terjadi musibah yang terus berulang-ulang. Nah, karena itu maka saya menyarankan kepada Presiden, kalau beliau negarawan, itu segera memecat pihak-pihak terkait, membentuk apa yang diinginkan oleh petisi rakyat, pansus oleh DPR, dan bila perlu, meskipun kita sudah buat ini, bila perlu beliau buat TGPF, karena TGPF itu adalah domain daripada Presiden. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian dengan TGPF berarti unsur dari luar ikut, unsur dari masyarakat ikut, dan seterusnya, sehingga kemudian itu transparan. Yang ketiga, kalau Presiden tidak lakukan itu, DPR tidak lakukan itu, jangan lupa bahwa masa jabatannya hanya 4 tahun. Sekarang tinggal 5 tahun. Sekarang tinggal 4 tahun lagi. Nah, tinggal 4 tahun itu tidak lama. Nah, sekarang beliau mau berhenti dengan terhormat pada akhir periodenya 2024 atau mengalami nasib seperti Soekarno dengan Soeharto. Itu saya sebagai warga negara yang baik, saya ingin nasihatkan. Ini saudara, ini nasihat ya. Pak Polisi terutama jangan diterjemahkan sebagai ancaman. Ini nasihat. Ya. Ada sejarah pemimpin-pemimpin besar kita, Soekarno, Soeharto itu luar biasa jasanya, dahsyat sekali dan kuat sebagai penguasa kuat. Tapi berakhir dengan tragis dan ironis ya. Proklamator ya. Pejuang bangsa dan seterusnya. Meninggal dalam status tahanan rumah. Diusir dari istana. Soeharto 32 tahun, Bapak Pembangunan Nasional. Meninggal dalam status terdakwa. Terdakwa ya? Terdakwa. Di bawah pengadilan dengan kursi roda seperti itu. Apakah Pak Jokowi juga akan mau mengulang yang ketiga? Mengulangi hal yang janganlah ketiga, ya, jangan ya. Mas Jokowi jangan ya. Ya, saya sarankan pada Pak Jokowi lebih baik ikuti petisi rakyat, ikuti kemauan rakyat mayoritas agar supaya persoalan ini diselesaikan yang baik dan Anda menyelesaikan tugas Anda juga dengan baik. Amin. Bagus sekali, saudara sekalian, suatu closing statement yang sangat bijak, wise sekali. Dan tadi ketika di depan saya juga sempat mengutip mengutip kisah lama ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau sangat khawatir, dia perintahkan benar-benar sarana itu, jalan terutama, itu jangan sampai mencelakakan. Bahkan beliau bilang kalau sampai di luar Madinah, jauh dari sini, ibu kota, ada keledai jalan dan masuk
ke lubang, kakinya patah, maka dia merasa ketakutan karena harus mempertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah nanti di akhirat. Ini kalau baru jika terjadi, dan itu seekor keledai. Sekarang di Indonesia 6 nyawa anak muda dihilangkan secara paksa oleh aparat negara. Kalau, nah ini sekarang kalaunya gini, kalau Presiden Jokowi yang kata sebagian pendukungnya mirip Umar Ibn Khattab tidak peduli, ya kita bingung juga ya, mesti bagaimana ya. Oke, dari saya terima kasih Bang Abdullah. Mudah-mudahan karya-karya ini Allah ridhoi, yang paling penting itu Allah jaga niat kita ikhlas untuk mengungkap kebenaran keadilan. Dari saya Di Mulyadi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.